Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas tentang anime Sensei Star Slime Dataken guys. Sama kayak video-video sebelumnya, yang mau gue bahas adalah nambahin informasi apa aja yang kurang dalam anime Sensei Star Slime Dataken. Tentunya dengan sumber web novelnya guys. Buat kalian yang belum nonton video pembahasan sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Dalam video ini, gue mau ngebahas tentang episode 4 dan episode 5. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Di adegan ini, Rimuru pakai skill benang lengketnya, supaya dia nggak jatuh pas lagi nunggangin Rangga. Disinilah Rimuru menyesal karena dia nggak punya tangan dan kaki. Jadi mau nggak mau dia harus pakai skillnya supaya nggak jatuh dari tunggangannya Rangga. Uang yang dibawa Rimuru dan yang lainnya sedikit banget guys, cuma 7 perak dan 24 koin perunggu. Oh ya, kecepatan mereka itu 80 km per jam, kecepatan yang sangat luar biasa. Di sini pas Rigur ngobrol dengan Rimuru, dijelasin juga kalau perubahan kakaknya pas berevolusi itu nggak sehebat dia. Dan di sini juga dikonfirmasi kalau evolusi monster yang dikasih nama itu tergantung kekuatan dari si pemberi nama. Di sini juga pas Rimuru ngobrol dengan Rangga, Rimuru nawarin Rangga untuk balas dendam tentang orang tuanya. Dan Rangga bilang kalau dia tuh nggak bakal balas dendam. Tapi Rimuru nggak bisa yakin kalau Rangga nggak punya dendam ke Rimuru. Gimana pun juga, yang udah dilakuin Rimuru itu adalah hal yang sangat menyakitkan bagi siapapun. Jadi kalau suatu saat nanti Rangga mau balas dendam, Rimuru dengan senang hati akan bertarung dengan Rangga. Di adegan ini ngebahas tentang kerajaan Dwarf Gon. Gue bakal nambahin info yang kurang berdasarkan novelnya. Jadi kerajaan Dwarf Gon ini pertama kali didirikan 1000 tahun yang lalu oleh generasi pertama pahlawan Dwarf, yaitu Raja Guran Dwargo. Dia berhasil nyiptain negara yang luar biasa. Sekarang ini kerajaan dipimpin sama generasi ketiganya, yaitu Raja Gazel Dwargo. Dia tuh punya aura yang sama dengan kakeknya. Dia terkenal sebagai pahlawan besar dan dinyatakan sebagai raja yang bijaksana terhadap peraturan yang dibuatnya. Kerajaan Dwarf juga jadi pusat perdagangan antaras. Kekuatan militer mereka gak usah diraguin lagi. Bahkan Kekaisaran Timur gak mau buat masalah dengan kerajaan Dwargo. Jadi, ras Dwarf di sini terkenal dengan keganasan mereka. Musuh-musuh yang menentang kerajaan bisa dimusnahin dengan mudah menggunakan kekuatan militer yang mereka punya. Jadi, selama 1000 tahun ini, mereka tuh nggak pernah kalah dalam pertempuran. Makanya, daripada nyari masalah dengan ras Dwarf, orang-orang lebih milih untuk berdamai. Di adegan ini, Rimuru diserang pas lagi berubah jadi serigala. Jadi pas dalam kondisi berubah gini, kalau Rimuru terus-terusan kena damage, maka skill mimikrinya tuh jadi hilang dan dia bakal berubah lagi jadi slime. Tapi enaknya tuh tubuh utamanya tuh nggak kena damage, jadi tubuh utamanya tetap aman. Buat yang belum tahu, skill mimikri itu adalah skill yang membuat Rimuru berubah bentuk guys. Bisa lihat di video part 1-nya. Oh ya, setelah pakai skill mimikri dan berubah bentuk, terus kalau skillnya tuh dinonaktifin, maka dia bakal balik lagi ke tubuh slime-nya. Nah, kalau udah berubah bentuk ke bentuk slime-nya lagi, Rimuru tuh nggak bisa langsung pakai skill mimikrinya lagi untuk berubah bentuk. Jadi, kalau Rimuru mau pakai skill mimikrinya lagi untuk berubah bentuk, maka dia harus nunggu dulu 3 menit setelah pemakaian sebelumnya. Terus, untuk durasi penggunaan skill mimikri, nggak ada batas waktunya. Jadi, selama Rimuru punya energi sihir, maka dia bisa tetap terus dalam bentuk palsunya. Oh ya, kalian bisa lihat adegan ini. Kalau di novel, si Gopta tuh benar-benar nutup mata sama telinganya. Sedangkan di anime, si Gopta ini malah ngintip. Padahal Gopta kalau di novelnya itu setia sama perintahnya Rimuru. Di adegan ini, kalau di novel, Rimuru nggak ngasih ramuan obatnya segentong guys. Dia ngasih sejumlah botol yang dibutuhin. Jadi nggak segentong. Nah, pas Rimuru udah bebas, si kapten penjaga itu mau beli ramuannya Rimuru. Rimuru pun setuju. 5 buah ramuan dibeli dengan harga 25 koin emas.
Di adegan ini, gue mau nambahin beberapa informasi. Jadi, Magic Stone atau batu sihir berasal dari monster yang telah dikalahkan. Nah, pas kala itu, maka energi sihirnya keluar dan akan menjadi padat dan jadilah Magic Stone. Tapi, untuk berubah jadi Magic Stone ini benar-benar jarang. Makanya, Magic Stone ini benar-benar sangat berharga. Magic Stone bisa dipakai dalam pembuatan senjata, bahan bangunan, bahan bakar, dan pemanfaatan yang lainnya. Selain Magic Stone, ada juga Magic Ore. Magic Ore itu cuma bisa terbentuk di sekitar monster yang kuat. Jadi Magic Ore gak bakal ada di tempat monster yang lemah. Minimal tingkat bahaya monsternya tuh adalah ranking B. Nah, kalau Magic Ore aja udah sangat susah didapetin, ada lagi yang lebih susah yaitu Magic Steel. Magic Steel ini bisa didapat dengan cara mengekstrak Magic Ore. Tapi cuma 3-5% doang yang bisa diambil. Jadi Magic Steel ini bisa dibilang sangat amat langka dan sangat susah untuk didapetin. Makanya di adegan ini, si Kaijin tuh kaget banget pas Rimuru punya Magic Steel. Oh ya, kalau di anime, entah salah translate atau enggak ya, di anime tuh, kalau translate sub Indonya yang gua tonton, awalnya si Kaijin ngira kalau yang dikeluarin Rimuru adalah Magic Stone atau batu sihir. Padahal di novel, harusnya itu Magic Ore atau biji sihir. Terus, kalau di translate anime sub Indonya juga, Kaijin kaget banget, ternyata yang dikeluarin Rimuru adalah kristal sihir. Nah, kalau di novel itu bukan kristal sihir, tapi Magic Steel atau baja sihir. Entah karena emang salah translate atau emang di animenya udah gitu. Gue juga gak ngerti bahasa Jepang, makanya gue gak tahu. Tapi di anime ini, emang banyak banget adegan yang berubah. Contoh lain, kayak di adegan ini. Kalau di anime, Kaijin itu udah nyelesain satu pedang. Padahal di novel, Kaijin tuh belum nyelesain satu pedang pun, karena bahannya emang susah banget. Dan juga, kalau di animenya tuh, Rimuru nunjukin langsung pembuatan pedangnya di depan Kaijin dan yang lainnya. Beda banget dengan cerita novelnya. Jadi gini, cerita kalau berdasarkan novelnya tuh, Kaijin belum buat satu pedang pun. Nah, si Kaijin ini tuh, disuruh buat satu pedang dulu sama Rimuru. Tentunya pakai bahan yang sangat amat langka yaitu Magic Steel. Setelah sehari, pedangnya ini jadi. Nah, pas pedangnya udah jadi, Rimuru nggak nunjukin kemampuannya di depan semua orang. Tapi Rimuru tuh pura-pura kerja di sebuah ruangan tanpa ada yang lihat. Jadi Rimuru tuh kalau di novelnya nggak nunjukin kemampuan skill predatornya yang bisa ngeduplikat item di depan semua orang. Beda banget dengan di anime yang skillnya tuh dipamerin di depan orang lain. Di adegan ini, Kaijin bilang kalau dia pernah jadi salah satu kapten 7 Ordo Ksatria Kerajaan. Jadi, kalau di novel disebutin ketujuh-tujuhnya. Ada bagian konstruksi, pemerintah, bantuan darurat, persenjataan berat, tentara sihir dukungan, dan yang paling penting, pelindung raja. Nah, si Kaijin ini adalah kapten dari Ordo Ksatria bagian konstruksi. Jadi, teknologi-teknologi baru yang dibuat tuh ada di divisinya si Kaijin. Di adegan ini, kalau di novel, Rimuru tuh panik ketika ngelihat Raja Dwarf Go. Pikirannya tuh kacau. Dan inilah pertama kalinya dia ngerasain yang namanya bahaya. Sejak dia reinkarnasi jadi slime. Itulah bukti kalau Raja Dwarf Go ini emang disegani. Rimuru aja kalau di novelnya tuh sampai gemetaran karena ngelihat aura yang kuat dari Raja Dwarf Go. Oh ya, di adegan ini, kalau di novel, selain ditunjukin ramuan yang dibuat Rimuru, Raja juga nyuruh pelayannya untuk nunjukin pedang buatan Kaijin ke Vesta. Nah, si Vesta ini sangat amat kaget. Ternyata pedangnya itu dibuat dari biji yang sangat amat langka. Makanya, Raja tuh benar-benar kecewa banget sama Vesta. Karena Vesta lah, dia jadi kehilangan koneksi dengan Rimuru yang bisa buat ramuan dengan sempurna dan tahu cara ngolah biji yang sangat langka. Oke guys, kayaknya cuma itu informasi yang bisa gue kasih ke kalian di video kali ini. Sebenarnya, banyak banget adegan yang beda antara novel sama animenya guys. Tapi karena gak terlalu mempengaruhi cerita, menurut gue jadi gak masalah. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.